Pak Kiai, saya mau bertanya mengenai penyakit was-was yang biasa dialami oleh umat muslim. Maka bagaimana cara mengobati was-was ini ketika melanda kita? Pertanyaan terkait was-was dan cara menghilangkan was-was. Iya. Pertama, kita harus yakin bahwa was-was itu datangnya dari setan. Dikatakan al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu datangnya dari setan. Kalau kita sudah yakin was-was itu dari setan, maka kita harus menghindarnya, gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa was-was dari setan, dikira itu termasuk salah satu ibadah, maka kita menikmati was-was itu. Ya, misalnya ada orang sholat, mau baca takbir, Allahu Akbar, nah, itu. Tapi dia was-was, Allahu Akbar, Allah. Padahal dia salah, cukup Allahu Akbar. Dan dia yakin bahwa yang tadi diulang-ulang itu gangguan setan. Gak usah diikuti gangguan setan. Ya, itu salah satu yang harus kita lakukan. Was-was ini adalah dari setan, bukan dari Allah, bukan ibadah dia. Justru mengganggu ibadah. Yang kedua, kita harus melawannya ya dengan langsung mengamalkan ibadah yang diwaswasasi itu, ya. Langsung kita mengamalkan ibadah yang ada was-wasnya itu yang masuk. Begitu, yakin ini ibadah saya sudah benar. Was-was tadi adalah dari setan. Tapi perlu juga bahwa orang beribadah itu tetap harus mempertimbangkan rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Adapun was-was yang datang harus dilawan. Begitu. Ada cerita dulu orang-orang tua zaman dahulu kala itu ya. Ada orang yang was-was gitu ya. Setiap sholat, setiap apa ini was-was. Kemudian ada ketemu seorang yang tokoh lah, tokoh masyarakat atau kiai lah gitu. Ini kasihan orang ini. Dikasih tahu, kamu itu was-was bukan urusan agama itu, was-was bukan ibadah itu. Kamu salah memahaminya, was-was itu dari setan. Oh enggak Pak Kiai, saya ini pokoknya kepingin khusyuk gitu katanya. Sulit kan dikasih tahu itu sulit. Akhirnya suatu saat Pak Kiai ini bawa kotoran sapi, bahasa Jawanya teletong. Nah, kotoran sapi ya. Sudah begitu ngelihat orang ini was-was, dia mau sholat, itu kotoran sapi itu langsung dilemparkan ke bajunya. Plak. Kaget dia. Ada apa? Saya kok dilempar kotoran sapi ini? Apa tadi? Teletong gitu biasanya. Katakan. Maka Kiai itu mengatakan, ya kamu biar was-wasmu itu tidak terus-menerus. Nah, peristiwa was-was yang dilempar kotoran sapi ini ternyata teringat terus. Wah, berarti aku salah berarti ya. Sampai Pak Yai aja ngelempar aku kotoran sapi. Sejak itu si was-was ini langsung hilang. Ya, pertama khawatir dia. Jangan-jangan nanti kalau aku mengulang-ulang, ya kayak takbir diulang-ulang, nanti dilempar kotoran sapi lagi. Akhirnya dia mulai belajar. Allahu Akbar. Lama-lama hilang was-wasnya. Macam-macam gitu. Ada pernah juga saya mendengarkan cerita bukan dilempar kotoran sapi, tapi punggungnya ini dipukul. Plak. Biar kamu tidak was-was. Nah, sejak peristiwa itu, maka si was-was ini ingat kalau aku sholat nanti was-was bisa-bisa dipukul lagi. Daripada dipukul mending langsung aja Allahu Akbar gitu. Tak pakai Allahu Akbar. Beruang begitu ya. Ini saya pernah dengar cerita. Nah, ini mungkin tips ulama-ulama zaman dahulu kala ini perlu ditiru karena apa? Orang yang sudah terkena sesuatu semacam itu ya, dia akan teringat. Oh, berarti aku salah. Paham? Hai.